Jadi tanpa pemicu itu nggak bisa kita melakukan santet. Dukun santet pun juga pasti akan bingung itu. Misal kita mau nyantet seseorang gitu, kalau niatnya cuman iseng gitu atau cuman main-main nggak bisa itu. Aja turu sore kaki ana dewa nglangkang jagat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang sistem atau cara kerja santet. Jadi santet itu punya mekanisme tersendiri, jadi saya akan membahasnya secara sedikit ilmiah lah. Jadi bukan pembahasan versi metafisik, tapi secara ilmiah aja. Jadi kira-kiranya seperti ini. Cara kerja santet itu bisa terlaksana ketika ada orang yang pertama pelaku atau orang yang ingin, itu disebut pelaku, yang kedua kurir atau dukun lah kalau bahasa itu. Dukun-dukun itu termasuknya kurirnya, pembawanya, dan satu lagi ada korban. Jadi dalam mekanisme cara kerja santet itu harus ada pelaku, harus ada kurir, harus ada si korban. Nah, selain itu harus ada apa ya namanya ya? Pemicunya lah atau ada sebabnya. Jadi kalau kita misal kita itu mau nyantet seseorang tanpa sebab apapun, itu nggak bisa, harus ada pemicunya. Biasanya cemburu atau amarah atau dendam, sakit hati dan lain sebagainya. Jadi beberapa sebab yang saya sebutkan tadi itu kan termasuk dalam elemen api dalam hati. Cemburu atau amarah itu kan panas membara dalam hati. Itu termasuk elemen api, itu termasuk pemicunya, pembakarnya. Ya bahan bakarnya lah. Jadi tanpa pemicu itu nggak bisa kita melakukan santet. Dukun santet pun juga pasti akan bingung itu. Misal kita mau nyantet seseorang gitu, kalau niatnya cuman iseng gitu atau cuman main-main nggak bisa itu. Harus ada pemicunya sendiri. Pemicu yang pastilah dendam atau sakit hati atau cemburu. Selain itu, biasanya santet juga bisa dilakukan kalau udah ada pemicunya ya. Kalau ada pemicunya, santet itu bisa dilakukan melalui beberapa media dari si kurir atau kita sebut dukun lah. Dari si dukun itu atau kurirnya itu bisa melalui media air atau tanah atau udara. Nah, tiga unsur ini, air, tanah, atau udara itu kan tiga elemen pasti yang nggak bisa terlepas dari diri kita. Misal air, kita minum kan ada itu, air harus ada tanah, ya tempat kita berpijak. Tempat kita berpijak itu kan dari tanah. Udara yang kita hirup. Jadi tiga elemen itu bisa itu menjadi perantara yang bisa dilalui santet, media yang bisa dilalui santet. Soalnya gini, ya misalnya gini, misal si dukun mau nyantet kita gitu melalui perantara air, biasanya nuwun sewune pakai media air. Kita dikasih air. Selain santet, bisa juga pelet lah. Pelet juga bisa melalui air. Tanah bisa. Misal si dukun ambil tanah kuburan, lalu kita tanam di depan rumah kita. Misalnya seperti itu. Seringnya sih kayak gitu. Pakai tanah kuburan atau tanah keramat, lalu kita tanamkan di depan rumah si korban. Kalau udara ya biasa, kadang kan ada santet yang dikirim, kadang kalau malam kalau ada kiriman santet itu, kalau dulu pengalaman saya beberapa kali nemuin ya, itu ada bola api terbang, itu kalau orang dahulu menyebutnya banaspati. Itu bola api terbang lalu masuk turun ke rumah si korban yang mau disantet, itu salah satu media yang melalui udara. Jadi santetnya itu terbang
dari si dukun menuju ke rumah si korban, itu melalui media udara. Karena 3 unsur itu memang tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Selain itu, ya umumnya sih melalui 3 itu ya, santet ya. Entah santet atau pelet, teluh itu sama aja. Pelet juga sama, biasanya lewat perantara makanan. Makanan kan dari tanah juga tumbuhnya, nasi, sayuran kan dari tanah. Air juga sama, biasanya kita kalau mau dipelet itu ya kadang dikasih air atau sesuatu lah dalam wujud minuman dari si pelaku. Selain dari pemicu tadi, ada dendam atau amarah dari si pelaku dan ada media yang dilaluinya. Santet juga bisa masuk jika ada syaratnya juga, selain syarat tadi, syarat pelakunya ada dendam atau ada sakit hati, terus ada media yang dilaluinya, entah air, tanah, atau udara, ada syarat lagi santet bisa bekerja, yaitu santet bisa masuk ketika kita pertama tidak sadar. Maksudnya tidak sadar di sini adalah waktu kita tertidur atau melalui alam bawah sadar kita. Maksudnya gini, jika kita masih melek kayak gini, kita masih sadarlah belum tidur, itu santet nggak bisa bekerja. Santet biasanya bekerja ketika kita udah terlelap, udah deep deep sleep lah, udah benar-benar tertidur pulas, atau melalui saat ketika kita tidak sadar, ya melamun atau sebangsanya lah, melamun atau ya setengah sadar. Intinya santet itu bisa bekerja ketika kita kondisi tidak sadar, tidak sadar. Dalam hal ini ya seperti tidur lah. Jadi makanya sering-seringnya santet itu datangnya ketika malam hari, ketika umumnya kita udah tidur. Makanya dari agama kita pun juga dianjurkan kalau baiknya gitu di sepertiga malam terakhir kita bangun, kita beribadah. Nah, waktu beribadah itu kan santet nggak bisa masuk itu. Biasanya ciri-ciri santet yang nggak bisa masuk itu kalau santetnya dari atas, ada banaspati datang ke rumah kita atau rumah korban yang membawa santet dari si dukun itu, biasanya kayak ada suara itu loh, suara batu yang dilemparin ke genteng rumah kita, biar gitu. Tapi kalau dilihat nggak ada tanda-tanda lemparan batu, gentengnya ya utuh, tetap utuh. Biasanya cuma suara kayak gitu, itu tandanya kalau santet yang datang ke rumah kita, itu nggak berhasil masuk. Jadi kalau ada suara orang lempar batu di atas rumah, tapi nggak ada tanda-tanda gentengnya rusak atau atapnya rusak, itu biasanya ada kiriman santet tetapi gagal. Soalnya seringnya kita masih tersadar, walaupun kita udah berbaring, tapi kita masih tersadar. Selain itu juga syaratnya selain kita udah tertidur, kita biasanya tidurnya itu di atas ketinggian 0,5 meter. Jadi santet itu bisa bekerja ketika kita tidak benar-benar menyentuh tanah. Jadi kalau kita ingat ya, dulu-dulu orang zaman dahulu kalau tidur itu kan pakai alas terus ya langsung nyentuh tanah, nggak kayak orang sekarang kan pakai kasur. Kasurnya kan biasanya rata-rata tingginya 0,5 meter ke atas. Itu udah nggak menyentuh tanah, itu santet bisa bisa banget itu untuk masuk. Kalau orang zaman dahulu tidurnya di lantai, ya persis di lantai lah, cuman alas tikar, walaupun kasur pun kasur lantai. Itu kan masih di bawah 0,5 meter, masih mendekati permukaan tanah, itu santet nggak bisa masuk. Soalnya bumi atau tanah itu selain bisa dijadiin media santet, itu bisa juga dijadiin buat grounding. Kalau ilmu kelistrikan grounding lah, atau buat menetralkan. Jadi kalau ada santet menyentuh tanah itu otomatis netral biasanya. Kalau santet kiriman dari atas, dari udara. Selain itu ada juga tentang syarat orang yang bisa disantet itu biasanya diambil saat titik terlemah si korban. Jadi kalau misal si pelaku datang ke dukun itu kan biasanya dukunnya nanya-nanya beberapa hal tentang si korban. Entah itu weton, tanggal lahir, atau fotonya, kayak gitu.
Nah, titik terlemah manusia itu adalah ketika dia pada hari itu dia ngepasi atau bebarengan dengan hari kelahirannya dalam hitungan Jawa. Ini kalau orang Jawa disebutnya weton. Jadi ketika seseorang di hari itu seseorang wetonnya pas, misal si A lahirnya, si korban lahirnya Senin Pon gitu, nah itu titik terlemahnya itu ada di hari itu. Jadi setiap siklus 35 hari di hari Jawa itu pasti menemui Senin Pon. Jadi setiap 35 hari ada satu hari di mana manusia itu titiknya dalam kondisi terendah, titik terlemah. Saat kondisi titik terlemah itu santet gampang sekali masuk. Bukan cuma santet, itu pelet atau jin atau gaib yang nakal, dalam tanda kutip nakal atau golongan kiri itu bisa bisa banget masuk. Jadinya sebagai orang Jawa biasanya dianjurkan kalau pada hari weton kita, misal weton kita Senin Pon gitu, apa Senin Wage gitu, dianjurkan berpuasa, puasa weton. Jadi puasa weton itu tujuannya untuk membentengi diri. Soalnya kondisi fisik kita dalam kondisi terlemah seperti bayi baru lahir. Jadi hari weton itu seperti menggambarkan hari kelahiran kita. Jadi bayi baru lahir kan itu benar-benar titik terlemah, nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa melakukan perlawanan apa-apa. Jadi dengan adanya puasa weton bagi kepercayaan Jawa itu untuk membentengi diri dari hal-hal seperti itu, entah santet atau pelet atau teluh dan sebagainya. Jadi puasa itu ketika kita puasa, badan kita itu seperti otomatis terlindungi lah, otomatis terlindungi seperti ada jubah atau hijab yang melindungi diri kita dari hal-hal yang buruk. Cara membentengi diri dari santet selain yang saya sebutkan tadi, yaitu kita sering terjaga malam, ya melek malam lah, utamanya di sepertiga malam terakhir. Ada lagi, yaitu doa-doa kalau orang muslim itu biasanya pakai doa sapu jagat, itu insya Allah aman, terus surat Al-Baqarah, ayat kursi, ada juga yang bisa menjadi pelindung dari santet itu biasanya kita berwudu. Ketika kita berwudu, kita dalam keadaan suci itu insya Allah segala hal yang negatif bisa tertolak itu seperti ada selimutnya sendiri kayak benteng lah, benteng untuk diri kita. Jadi sering melek malam, melek bengi itu ya terjaga malam seperti malam terakhir, sering-sering berdoa, berzikir, dan berwudu. Itu bagus sekali untuk kita bisa terhindar dari mara bahaya seperti santet atau pelet. Ya mungkin cukup sekian dulu pembahasan dari saya tentang mekanisme atau cara kerja santet. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada sharing berbagi pengetahuan lain ya monggo silahkan untuk komen di kolom komentar. Nanti kita bahas lebih lanjut lah. Kita sharing bersama. Mungkin cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Ada buruknya kita tinggalkan, ada baiknya kita jadikan pelajaran. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua.